Apa kabar Ustaz Rizal? Alhamdulillah baik Mas Budi. Saya sehat walafiat. Mas Budi gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sih juga baik. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Ini kayak ujian tesis nih jadi pertanyaannya, ya. Jadi kita memang saat ini alhamdulillah pertama tentu kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan untuk sekali lagi mencicipi bulan suci Ramadan, ya, dengan segala macam keberkahannya. Tadi ditanyakan oleh Mas Budi, bulan Ramadan ini bulan kepedulian, gitu ya. Lantas apa hubungannya puasa yang nanti menimbulkan rasa lapar dengan kesadaran akan keadilan sosial? Kita tahu Indonesia ini ya beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar bahwasanya Indonesia berada di urutan kedua negara termiskin, dan data itu katanya didapat dari World Bank, ya. Tapi kemudian ya data itu salah, ternyata World Bank sendiri tidak pernah mengeluarkan data tersebut. Tapi biar bagaimanapun memang faktanya kita bisa lihat masih banyak orang tidak mampu di sekeliling kita, dan Ramadan itu selain juga tentang bagaimana tarbiyah atau mendidik jiwa kita, tapi juga Ramadan juga mendidik agar kita memiliki kepedulian terhadap sesama, ya. Rasa lapar yang mungkin dirasakan oleh banyak tanda kutip orang-orang miskin di Indonesia, itu akhirnya kita mengalami atau merasakan perasaan yang sama saat ini kita bulan suci Ramadan. Yang dengan itu, dengan harapan bisa memicu kita untuk lebih peduli kepada sesama. Maka Ramadan itu ibarat sebuah senjata, di mana senjata ini meruntuhkan tembok pemisah antara si miskin dan si kaya melalui jalur apa? Jalur sama-sama merasakan lapar dan haus. Seperti itu mungkin Mas Budi. Bagus-bagus ini ya, menarik pertanyaannya, nyambung ke pertanyaan pertama ya. Jadi kalau mau kita buat gambaran, jadi ibaratnya kan kita sering mendengar Ramadan itu ibaratnya sekolahan. Nah, namanya di sekolah itu pasti ada mata pelajaran. Nah, secara umum Ramadan itu mengajarkan 3 pendidikan penting, ya. Pertama dari segi ruhiyah, di mana sisi spiritual kita itu dilatih tentang bagaimana bahwasanya setiap tindak tanduk kita itu ternyata dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang unik. Kenapa demikian? Karena hanya dirinya dan Allah lah yang tahu seberapa ikhlas dia berpuasa. Dalam misalnya ibadah sholat, mungkin orang bisa ria di sholat, ya kan? Tapi untuk puasa bagaimana cara rianya? Kan nggak mungkin orang misalnya sengaja menampilkan saya lemas karena berpuasa. Rasa-rasanya terlalu receh sekali, gitu kan? Nah, selain melatih ibadah spiritual, ternyata juga Ramadan itu juga melatih jiwa sosial kita. Maka bagaimana cara Ramadan ini bisa melatih seseorang menjadi lebih peka kepada lingkungan sekitarnya, lebih peka kepada sesama. Jadi Ramadan ini tidak hanya mengajarkan orang untuk saleh secara individu, saleh atau soleh secara ritual. Jadi kesolehan seseorang dengan lamanya beriktikaf di masjid, lamanya dia mengajar Quran, lamanya dia berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baik. Tapi Ramadan juga mengajarkan dimensi yang lain, yaitu tentang bagaimana kamu sebagai manusia, tentang bagaimana kamu sebagai satu bagian dari masyarakat itu punya andil, punya peranan untuk peduli kepada sesama. Sebagai contoh kasus ya, ini agak sedikit panjang. Sebagai contoh kasus mungkin beberapa waktu lalu sempat viral ya. Kita cukup disayangkan berita ini dan kita cukup miris sekali ketika membaca berita ini. Seorang anak kecil di ujung ya negara kita di daerah NTT sana harus mengakhiri hidupnya. Hanya karena apa? Hanya karena tidak mampu membeli alat tulis yang seharga 10.000. Mungkin mohon maaf, tanpa mengecilkan makna uang 10.000 itu buat beberapa orang itu mungkin hal yang remeh-temeh, kecil sekali.
Tapi ternyata angka itu untuk sebagian besar orang angka yang luar biasa besar. Nah, maka Ramadan mengajarkan kita itu, ya, bahwasanya ternyata hal yang kita anggap kecil ternyata buat sebagian orang itu besar. Makanan yang mungkin kita makan, minum, buat kita mungkin hal yang remeh-temeh karena kita bisa menemukan itu setiap hari. Tapi buat sebagian orang ternyata itu hal yang luar biasa mewah. Nah, Ramadan mengajarkan itu bahwasanya ketika kamu lapar, oke, kamu lapar di bulan suci Ramadan, tapi kamu yakin kok bisa buka? Ya, kamu yakin kok nanti jam 6 ada makanan yang bisa kamu ambil karena apa? Kamu punya uang di kantongmu. Sementara beberapa orang atau banyak orang-orang tetangga kita atau siapapun itu banyak yang setiap hari lapar dan belum pasti akan menemukan makanan kelak. Nah, maka Ramadan ingin memberi pesan itu bahwasanya kalau kamu lapar, orang lain pun lapar. Sementara kamu bisa memenuhi kebutuhanmu untuk menghilangkan rasa lapar dan hausmu nanti berbuka. Boleh jadi ada orang di 11 bulan selain Ramadan itu kelaparan, tapi kemudian mereka tidak tahu ingin makan apa, dan Ramadan ingin menghilangkan tembok pemisah itu. Itu. Oke. Oh, oke. Cukup kompleks ya. Nah, betul. Oke, nah ini kita mulai dari kesalahan paradigma kita berpikir terkait konsep ibadah. Ya, seringkali ketika kita menyebutkan kata ibadah itu selalu berfokus pada hal-hal yang sifatnya apa? Ritual. Seperti sholat di masjid, i'tikaf, ngaji. Itu yang sifat-sifatnya ritual. Padahal sebagaimana saya kutip dari pernyataan seorang ulama, Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah kullu amalin yuhibbullah wa yardo. Ternyata yang disebut ibadah adalah semua amalan, semua tindakan, semua perilaku yang kita lakukan dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang sifatnya ritual ataupun yang sifatnya bukan ritual. Maka memberikan makan orang-orang yang lapar itu bagian dari ibadah. Bahkan Nabi menyebutkan bahwasanya tidak ada kebaikan yang lebih besar setelah melakukan hal-hal yang fardu kecuali apa? Mengenyangkan perut orang-orang yang lapar. Agar supaya akhirnya kita paham bahwasanya Islam itu berdiri pada dua dimensi utama tentang bagaimana menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian diaplikasikan dalam ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, juga tentang bagaimana kita berkomunikasi, tentang bagaimana kita bermuamalah terhadap sesama yang mungkin kita sering sebut namanya apa? Hablum minanas. Dan itu diwujudkan dengan kepekaan kita terhadap sesama, membantu tetangga, kemudian membantu orang miskin dan sebagainya. Bahkan ada sebuah perkataan menarik ketika menyebutkan bahwasanya Allah itu ditemukan di rumah orang-orang miskin. Tuhan itu ditemukan di tempat orang-orang kelaparan. Artinya apa? Bahwasanya jangan sampai kita merasa nikmat beribadah sendirian. Tapi kemudian sementara tetangga kelaparan padahal kita punya dan mampu untuk membantu orang-orang yang kelaparan tersebut. Seperti itu Mas Budi. Baik, ini menarik ya berbicara tentang zakat karena ini tidak bisa dipisahkan dengan puasa ya. Karena secara umum biasanya setelah berpuasa ya ada zakat. Sebagian yang mampu maka akan mengeluarkan zakatnya dalam artian zakat harta atau zakat mal, ataupun kita pada umumnya ada zakat fitrah. Nah, memang betul zakat itu adalah instrumen utama dalam keadilan ekonomi dalam Islam. Nah, kemudian Indonesia itu, pertama patut kita syukuri, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbanyak kedua ya untuk saat ini. Oke. Nah, dengan populasi sebanyak ini juga banyak, mohon maaf tanda kutip, orang-orang kaya ya di Indonesia. Nah, potensi zakatnya ini luar biasa besar. Ya, potensi zakatnya luar biasa besar. Maka jika angka yang semikian besar ini, potensi zakat yang besar ini bisa dikelola dengan maksimal ya,
Misal sebagai contoh, misalnya zakat itu ternyata tidak hanya untuk diperuntukkan bagi yang sifatnya konsumtif saja. Seperti misalnya zakat yang sekarang sedang digalakkan, zakat yang bersifat produktif, ya, di mana tanda kutip ketika kita memberikan zakat kepada para mustahik, kita tidak langsung memberikan ikannya, bahasa sekarang gitu ya istilahnya, tapi kita berikan apa? Kita berikan kail, kita berikan modal, digunakan untuk pelatihan-pelatihan yang dengan asumsi, dengan harapan agar misalnya mustahik pada tahun ini, ketika kemudian dia memperoleh mendapatkan pelatihan dari zakat, ya, dari zakat produktif, maka tahun depan status dia akan meningkat. Yang tadinya mustahik, mungkin tahun depan sudah keluar dari jurang kemiskinan. Itu yang kita harapkan, ya. Tentu dengan catatan, ya, para lembaga-lembaga atau mungkin kita bilang stakeholder, ya, stakeholder yang punya wewenang dalam mengatur ini. Sebagai contoh misalnya kita di Indonesia ada Basnas, belum lagi di bawah naungan Basnas ada banyak Basnas provinsi, daerah, dan di bawahnya ada LAS, lalu ada UPZ. Barusan tadi saya mengikuti rapat dari Basnas, kurang lebih di Indonesia ini ada sekitar 760 lembaga zakat. Bayangkan ini lembaga, maka tentu setiap lembaga punya nilai masing-masing, berapa besar dana zakat yang terkumpul. Tentu ini angka yang besar. Tentu angka ini bisa sedikit banyak, ya, membantu orang-orang yang tidak mampu, yang semakin lama akan mengurangi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Oke, baik-baik. Jadi perlu kita pahami, ketika kita berbicara zakat, maka kita harus berbicara tentang asnaf, ya, para mustahik. Nah, di mustahik ini tentu ada 8 golongan yang kita tahu, ada fakir, miskin, dan sebagainya. Memang nanti dalam distribusinya, zakat bisa diberikan dalam bentuk paket langsung yang bisa dikonsumsi, karena itu memang intinya satu menolong pada saat itu, tapi juga kita tidak boleh meninabobokan masyarakat miskin. Kita harus ubah mindset mereka, gitu ya. Kita harus ubah mindset mereka bahwasanya tidak bisa kemudian kamu selalu tiap tahun menjadi posisi tangan di bawah terus-terusan. Nah, merubah mindset inilah yang mungkin cukup berat, ya. Mungkin kalau bahasa santainya mental miskin. Nah, itu mungkin cukup berat untuk ini, karena orang yang terbiasa dibantu itu mungkin akan semakin lama jika dia terus-terusan dibantu, maka timbul rasa malas untuk bekerja. Ya, maka bagaimana kita memastikan supaya pemberian kita itu tidak bersifat bantuan sesaat, yang artinya setelah dimakan kemudian hilang dan sebagainya, maka kemudian kita harus memverifikasi. Kita harus misalnya selektif, misalnya kita juga harus melihat siapa yang kita bantu. Ya, pertama tentu kita harus membantu yang bantuan itu bisa langsung dinikmati langsung, itu juga tidak bermasalah. Tapi kemudian juga kita harus melihat, kita juga harus mendidik masyarakat agar kemudian tidak timbul mental miskin di mana mereka hanya mengedahkan tangan saja tanpa kemudian berusaha. Nah, disinilah peranan misalnya mungkin di desa-desa, ya, atau mungkin kita sebagai contoh ada sebagai contoh, saya ambil contoh di Parung sana ada dompet duafa. Kita lihat mereka punya semacam kampung pengembangan, ya. Di situ kampung ini, ya, dikelola oleh dompet duafa, dan di situ masyarakat tidak mampu diberi bantuan, ya, bantuan modal iya, bantuan yang sifatnya konsumtif juga iya, dengan harapan yang tadi seperti saya sebutkan di awal, dengan harapan agar masyarakat juga terdidik, ya, tidak hanya kemudian setiap tahun menunggu bantuan, supaya mereka juga terdidik, teredukasi bahwasanya ayo keluar dari jurang kemiskinan. Seperti itu. Baik, nah ini alhamdulillah, ya. Jadi kemajuan zaman itu seharusnya memudahkan masyarakat untuk melakukan kebaikan, gitu ya. Teknologi yang maju itu harusnya semakin mempermudah kita dalam mengakses segala macam kemudahan. Nah, betul sekali, ya, sesuai dengan pertanyaan tadi. Dengan adanya sistem pembayaran digital, kemudian donasi secara digital,
tentu ini memudahkan masyarakat untuk ya membantu atau untuk berdonasi dari manapun dia berasal, ya, dengan catatan jaringan internetnya ada, ya. Tentu ketika ditanya misalnya, apakah menciptakan keadilan akses? Ya betul, di pelosok, ya, artinya orang-orang pelosok juga bisa berdonasi melalui jalur tadi, ya, jalur digital. Nah, meskipun ya kita tahu lah di Indonesia struktur atau ya infrastruktur kita dari segi jaringan internet dan sebagainya kan masih belum memadai. Tapi kalau hanya pertanyaan dari sekedar apakah kemudian kemajuan teknologi ini gitu kan mempermudah orang untuk berdonasi atau membantu sesama, tentu iya. Sebagai contoh misalnya, saya ambil contoh misalnya dalam kasus misalnya ketika kita Idul Adha, ya, ketika kita Idul Adha misalnya, tentu jika kita lihat di Indonesia ini memang terjadi ketidakmerataan jumlah orang kaya, ya. Tentu orang kaya itu banyak di kota-kota besar. Sementara di daerah-daerah pelosok sana, tentu sedikit sekali orang-orang yang mampu. Maka misal sebagai contoh, misal andai kurban itu hanya terjadi di kota-kota besar saja, orang-orang kaya hanya berkurban di daerah tempat dia tinggal saja, tentu akan menumpuk di kota-kota besar. Sebagai contoh misalnya Jakarta, Bogor, dan sebagainya. Tapi dengan adanya misalnya kurban online, ya, melalui Basnas atau lembaga-lembaga lainnya, jadi siapapun misalnya bisa berkurban, misalnya saya di Bogor, saya berkurban melalui online, tapi kemudian kurban itu misalnya ternyata diperuntukkan untuk warga di ujung sana, di Merauke sana, atau di Aceh sana, atau di tempat-tempat yang sulit untuk terakses. Tentu ini secara kebermanfaatan kan jadi meluas. Nah, inilah pentingnya infrastruktur. Mungkin kalau kita bilang secara lebih luas lagi ya, pentingnya bahwasanya ya jaringan-jaringan internet atau mungkin kemudian akses-akses digital ini tentu jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan memudahkan masyarakat untuk sama-sama saling berbagi kebaikan. Seperti itu Mas Budi. Baik. Menarik. Ya, ini jawabannya apa? Pertanyaannya menarik. Di Ramadan ini kan sebenarnya kalau secara real atau kalau kita terapkan jumlah porsi makan kita kan seharusnya berkurang ya. Jika di hari biasa kita sehari 3 kali, tapi ketika Ramadan kan kita 2 kali. Harusnya kalau pakai hitung-hitungan matematika, harusnya konsumsi yang kita makan atau yang kita habiskan harusnya tambah sedikit, tidak menjadi banyak. Tapi ternyata faktanya ya, setiap tahun ketika bulan suci Ramadan itu terjadi peningkatan. Ya, bisa dicek sendiri nanti di internet, ya itu terjadi peningkatan. Nah, apakah ini menjadi sinyal buruk? Apakah berarti Ramadan kehilangan esensinya? Kita bisa jawab dari dua sisi. Dari satu sisi iya, boleh jadi ternyata puasa yang kita lakukan ini jangan-jangan nauzubillah, jangan-jangan kita hanya merapel jam makan saja. Ya, yang tadinya 3 kali menjadi 2 kali. Jadi makan siang kita rapel di malam hari. Belum lagi ditambah ngemil dan sebagainya yang nanti akhirnya menghasilkan ya tadi tingkat konsumsi yang tinggi. Yang seharusnya itu tidak terjadi. Bukankah seharusnya Ramadan itu semakin kita peduli terhadap sesama, lapar yang kita rasakan harusnya semakin membuat kita peduli kepada sesama. Bukan malah semacam balas dendam. Oh, saya tidak makan di siang hari, malam hari saya habiskan. Oke. Itu dari sisi bahwasanya Ramadan itu mengajarkan kita untuk empati, simpati terhadap orang-orang yang tidak mampu. Tapi dari sisi lain perlu diperhatikan juga. Nah, dari sisi ekonomi sebenarnya itu baik. Kenapa saya bilang baik? Karena ketika tingkat konsumsi meningkat, itu artinya ada uang yang berputar dengan deras. Dan itu mau tidak mau artinya berimbas pada UMKM kecil. Bukankah banyak yang jualan takjil dan kemudian jualan takjil ini kemudian laku kan? Nah, bayangkan, kita masih ingat lah dulu ketika COVID. Ya kan? Ketika COVID bagaimana banyak masyarakat kecil yang tanda kutip mati bukan karena virus. Tapi karena apa? Mati karena tidak bisa berdagang. Ya, mati karena uang tidak bisa berputar gitu. Nah, jadi kita membaca dari dua sisi. Dari sisi esensi Ramadan, tentu ini menjadi sinyal buruk. Ternyata Ramadan kita rasa-rasanya hanya balas dendam saja, gitu ya. Kita tidak makan siang, kita habiskan di makan malam, kita habiskan di buka puasa, kemudian tambah ngemil dan sebagainya.
tapi dari sisi ekonomi yaitu baik secara perekonomian. Demikian. Oke. Baik, pertanyaan jika jawabannya secara fikih, ya, jadi tentu fikih itu membahas hal-hal yang secara zahir terlihat. Apakah misalnya ada kuli bangunan, ya, dia tidak sakit, ya, dia seorang pria, tapi kemudian dia tidak berpuasa, gitu kan? Apa hukumnya? Karena misalnya dengan alasan dia pekerja keras dan sebagainya. Dan secara fikih bisa debatable, gitu ya. Tapi saya ingin kutip ada sebuah cerita menarik dari guru saya. Jadi guru saya itu bercerita, suatu ketika beliau sedang mengisi kajian di daerah Jakarta Utara, setelah pengajian itu beliau didatangi oleh seseorang. Ya, beliau didatangi oleh seseorang. Kemudian seseorang itu ya ingin bertanya secara pribadi. Beliau bilang, Pak Kiai, saya ini pekerja kelas, saya ini kuli. Ya mungkin ya saya ini kuli bangunan. Kita tahu lah kuli bangunan bagaimana kerjanya ya, gitu ya. Saya ini kuli dan saya tidak berpuasa. Bayangkan, seorang kiai tiba-tiba didatangi oleh seorang kuli, mohon maaf, dan mengaku di hadapan kiai tersebut saya tidak berpuasa. Ya. Tapi kemudian si pria tadi yang bekerja sebagai kuli itu melanjutkan, ya. Kenapa kemudian saya tidak berpuasa? Gitu ya. Alasannya menarik. Nih program. Karena seperti ini Pak Kiai, di rumah saya ada istri, saya punya anak. Yang andai misalnya saya berpuasa, kata si kuli tadi, andai misalnya saya berpuasa, saya tidak kuat untuk bekerja. Maka apa yang terjadi? Saya tidak bisa menafkahi anak dan istri saya, gitu ya. Tapi andai saya tidak berpuasa, maka saya akan kuat bekerja. Ketika saya kuat bekerja, maka saya akan mendapatkan upah. Upah itu bisa saya gunakan untuk menafkahi anak dan istri saya. Mari kita lihat bagaimana jawaban guru saya. Maka guru saya tidak menjawab secara fikih. Ya, guru saya tidak menjawab secara fikih. Apa yang beliau lakukan? Pada saat itu beliau tanda kutip langsung mengeluarkan sejumlah uang, ya kan? Beliau langsung mengeluarkan sejumlah uang diberikan kepada si kuli tadi, gitu kan? Kemudian beliau bilang, Bapak, gunakan uang ini untuk Bapak makan beberapa hari atau secukupnya Bapak dan berpuasalah. Dan apa kata kiai saya, kata guru saya bilang ini, saya setelah mendengar pertanyaan itu, saya merasa berdosa. Gitu kan? Bayangkan, saya turun dari mimbar, mungkin bisa dengan mudah dapat amplop dan sebagainya, tapi kemudian ternyata ada orang-orang yang kesulitan. Ada orang-orang yang ternyata harus tidak berpuasa karena untuk menafkahi anak istrinya. Maka dalam kehidupan ini kita tidak bisa memandang segala sesuatu cuma dengan pandangan fikih. Kita perlu pandangan-pandangan yang lain yang lebih luas agar kita tidak mudah untuk menghakimi orang. Artinya apa? Boleh jadi misalnya nanti kita dapatkan di pasar misalnya ada orang-orang yang mungkin pekerja keras, ketika itu tidak berpuasa, gitu kan? Kita tidak langsung kemudian menghakimi, karena boleh jadi ada alasan-alasan yang cukup manusiawi, ya, yang akhirnya membolehkan dia tanda kutip untuk tidak berpuasa. Seperti itu mungkin singkat. Baik. Jika Ramadan itu diibaratkan sekolah, maka anak-anak yang bersekolah itu dinyatakan sukses, dinyatakan berhasil itu bukan ketika sekolah, tapi ketika mereka lulus. Maka sama, kita ini semua adalah siswa yang sedang belajar di sebuah sekolahan besar yang bernama Ramadan. Maka apakah kita lulus di sekolah ini, itu nanti terlihat di 11 bulan pasca Ramadan. Ya. Maka apa langkah kecil kita? Langkah kecil kita adalah jika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, entah itu kebaikan kecil atau kebaikan besar, karena kita beranggapan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan di mana dilipat gandakan, maka ingat, bukankah Tuhan yang kita sembah di bulan suci Ramadan juga Tuhan yang sama yang tetap ada di 11 bulan yang lainnya? Lantas kenapa harus berbeda? Gitu. Artinya apa?
Allah itu melalui nabinya mengingatkan kita. Nabi mengingat kita bahwasanya ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan, kegiatan, perbuatan yang paling dicintai Allah itu bukan seberapa banyak. Tapi bagaimana kemudian kita konsisten melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Itu mungkin. Baik. Menghakimi orang itu mudah. Mengukur kebaikan dan keburukan orang itu mudah. Maka yang tersulit adalah menghakimi diri sendiri. Ya, itu adalah pelajaran yang paling sulit. Ketika kita bisa mampu menghakimi diri kita sendiri. Ketika kita mampu misalnya kemudian tidak menghakimi orang lain. Ya, Islam itu adalah agama yang ideal. Maka setiap tuntunan-tuntunan Islam jangan kita gunakan untuk mengukur kebaikan atau keburukan orang. Gunakan barometer itu untuk mengukur kebaikan dan keburukan kita. Seperti itu mungkin, Mas Budi, sebagai penutup. Oke.